Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Azriah dengan NPM 2021 14 50 1165 dari Prodi Ekonomi dengan pemenuhan mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan tentang materi investasi. A. Pengertian investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan komponen yang sangat penting dalam agregat demand yang menentukan pendapatan nasional dan pertumbuhannya. Dalam kegiatan perekonomian yang tergolong investasi yaitu yang pertama membeli barang modal seperti mesin dan alat produksi lainnya. Investasi bersifat fluktuatif dan mempunyai tingkat volatilitas yang tinggi sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat. Yang kedua, membangun tempat tinggal, kantor, dan pabrik. Yang ketiga, menambah nilai stok barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Investasi memiliki tingkat volatilitas yang tinggi dengan konsekuensi mempengaruhi volatilitas pertumbuhan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi yaitu yang pertama, tingkat suku bunga real atau termasuk ketersediaan kredit dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi keputusan investasi. Tingkat suku bunga real atau cost of money yang rendah akan mendorong tingkat profitabilitas dan hal ini akan mendorong investasi. Yang kedua, tingkat pengembalian modal atau prospek keuntungan di masa depan. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, iklim usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor non-ekonomi dan hal ini akan membentuk ekspektasi. Iklim usaha mendorong ekspektasi positif untuk terjadinya investasi. Kelima, ekspektasi mengenai keadaan ekonomi yang akan datang. Iklim usaha dan ekspektasi merupakan dua hal yang sulit diukur. Yang keenam, permintaan dan penggunaan kapasitas. Apabila permintaan meningkat, namun jika penggunaan kapasitas sudah penuh, maka hal ini akan mendorong investasi. Dengan kata lain, tingkat permintaan yang tinggi, kapasitas terpakai yang rendah disertai tingkat pertumbuhan yang tinggi akan mendorong investasi. C. May, Marginal Efficiency of Investment. Efisiensi investasi marginal atau May menunjukkan hubungan antara suku bunga dengan tingkat investasi yang akan dilakukan pada suatu tahun tertentu. Tingkat efisiensi inilah yang akan menentukan kedudukan fungsi investasi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Akan tetapi, May saja tidak cukup sebagai pertimbangan untuk menentukan berapakah investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Calon investor juga harus mempertimbangkan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian modal, tentu calon investor akan mengurungkan niat atau namun sebaiknya jika yakni tingkat pengembalian modal lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga, tentu calon investor akan lebih bersemangat untuk menanamkan modal. B. Fungsi dan jenis investasi. Fungsi investasi adalah kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Bentuk fungsi investasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sejajar dengan sumbu horizontal, ini disebut investasi otonomi. Yang kedua bentuknya naik ke kanan atau ke atas, ini disebut investasi terpengaruh. Dalam analisis makroekonomi, dalam teori penentuan pendapatan nasional, biasanya dimisalkan bahwa investasi perusahaan bersifat investasi otonomi. E. Peran investasi dan perekonomian. Dalam jangka panjang, investasi juga dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi juga investasi. Teori yang menerangkan pengaruh pendapatan nasional terhadap investasi ini disebut teori akselerasi. Contohnya misalkan pertumbuhan ekonomi menurun, bukan saja menyebabkan pendapatan per kapita menurun.
atau asumsi jumlah penduduk tetap atau bertambah. Tetapi juga investasi akan menurun dan pendapatan nasional akan terus menurun. Berdasarkan penelitian, investasi juga mempengaruhi defisit neraca perdagangan atau neraca transaksi berjalan atau terkait dengan debt trap atau perangkap hutang di luar negeri. Sering diungkap terjadi debt trap karena investasi mendorong pertambahan pendapatan nasional yang pada gilirannya mendorong peningkatan impor yang lebih besar dibandingkan peningkatan ekspor. F. Resiko-resiko dalam berinvestasi. Yang pertama, resiko bisnis. Pada investasi saham, seseorang membeli sebagian kepemilikan di sebuah perusahaan. Sedangkan pada investasi obligasi, seseorang meminjamkan uang ke perusahaan. Pengembalian dari kedua investasi jenis ini mengharuskan perusahaan tetap dalam bisnis. Jika perusahaan tersebut bangkrut dan asetnya likuidasi, pemegang saham biasa menjadi individu yang menerima bagi hasil yang terakhir. Jika terdapat aset, pemegang obligasi perusahaan akan dibayar terlebih dahulu. Kemudian pemegang saham prevent. Yang kedua, resiko volatilitas. Harga saham di sebuah perusahaan berfluktuasi naik atau turun. Fluktuasi pasar akan berpengaruh lagi bagi beberapa investor. Harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di dalam perusahaan, seperti produk yang salah atau oleh peristiwa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti peristiwa politik atau pasar. Dan yang ketiga, resiko inflasi. Inflasi mengurangi daya beli yang merupakan resiko bagi investor yang menerima tingkat bunga tetap dan mempengaruhi pengembalian dana investasi. Aset dengan arus kas jangka panjang yang tetap akan mendapat dampak buruk ketika inflasi meningkat, karena daya beli arus kas masa depan tersebut turun seiring waktu. Dan yang keempat, resiko likuidasi. Resiko likuidasi merupakan resiko yang menyebabkan seorang investor tidak dapat menjual investasi dengan harga tertentu saat menginginkannya. Risiko ini membuat seorang investor kesulitan untuk menemukan pasar sekuritas. Baik, itulah materi investasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.